Kedengeran nggak, Bang? Kedengeran. Oke, slide-nya muncul ya? Ya. Oke. Langsung ya kita buka aja apa udah on belum di YouTube? Sudah on di YouTube ya? Sudah on di YouTube. Baik ya? Yuk, oke. Saya jadikan host ya, biar gampang untuk admin-adminnya. Oke, siap. Baik, kita buka saja sekarang. Waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi sesuai dengan agenda kita hari ini, bahwa hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi sertifikasi kompetensi dan implementasi kampus Merdeka di Fakultas Teknologi Pertanian UTS yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UTS, yaitu Bapak Haryandi STMA. Dan selamat datang sebelumnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini telah bergabung, baik pada Zoom ya, maupun di channel YouTube-nya UTS ya. Dan harapannya nanti buat rekan-rekan yang saat ini bergabung melalui channel YouTube, diharapkan untuk mengetikkan namanya di kolom komentar untuk melihat kehadiran dari rekan-rekan semua. Dan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan melalui channel YouTube, jadi harap disampaikan di kolom komentar juga. Sedangkan buat rekan-rekan yang bergabung melalui Zoom atau aplikasi Zoom, jadi silahkan nanti disampaikan saja langsung pertanyaannya atau komentarnya yang ingin disampaikan oleh pembicara, atau juga bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di aplikasi Zoom-nya. Baik, selamat datang sekali lagi, mohon disimak karena ini juga akan sangat berguna dan sangat diperlukan untuk rekan-rekan semua memahami materi ini. Dan dipersilahkan untuk Pak Haryandi untuk menyampaikan materinya mengenai sosialisasi sertifikasi kompetensi dan implementasi kampus Merdeka di Fakultas Teknologi Pertanian UTS. Baik, terima kasih Mbak Ega atas pembukanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman. Jadi di kala COVID ini jadi banyak hal-hal yang unpredictable sebenarnya, banyak hal-hal yang sebenarnya dalam kondisi normal kita bisa melakukan dengan mudah, tapi hal-hal itu dengan COVID ini membuat termasuk perkuliahan, kemudian ujian, bahkan skripsi, sidang dan yang lain banyak dilakukan dengan online. Tapi di satu sisi banyak pembelajaran dengan adanya COVID ini, bahwa ternyata perkuliahan bisa dilakukan secara online dan dosen pun mau tidak mau harus melakukan improvisasi lah, perbaikan kaitan dengan cara kuliah dan yang lain. Nah, dalam hal perkuliahan ada beberapa
hal yang nanti kita akan bahas termasuk diskusikan adalah beberapa kebijakan baru yang turunan dari Kemendikbud maupun turunan dari UTS sendiri. Jadi ada dua hal yang baru yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud yang Menteri baru, Mas Nadiem Makarim, yang menginginkan bahwa mahasiswa juga dipersiapkan dengan beberapa skill-skill termasuk menghadapi pasca kampus terutama di dunia kerja. Kemudian yang kedua, adanya panduan baru di UTS terkait dengan syarat kelulusan. Ada 3 syarat kelulusan sertifikasi, mulai dari TOEFL yang seperti biasanya sudah ada, kemudian ada 2 sertifikasi baru, yaitu sertifikasi kaitan dengan public speaking, kemudian yang ketiga adalah sertifikasi khusus kompetensi per prodi, yang ini nantinya diwajibkan untuk syarat yudisium. Nah, untuk awal saya akan membahas terkait dengan sertifikasi kompetensi, untuk kemudian selanjutnya akan kita bahas terkait dengan implementasi Kampus Merdeka di Fakultas Teknologi Pertanian UTS. Nah, kondisi awal yang menjadi latar belakang salah satunya adalah bagaimana rektor dan tim Warek menginginkan bahwa lulusan UTS ini siap berkompetisi di dunia luar. Kalau kita lihat data ini bahwa tahun kemarin pelamar CPNS NTB mencapai 226.247 bahkan. Dan ini hanya 500 posisi yang diperebutkan oleh semua pelamar. Nah, kalau kita lihat pelamar di NTB, otomatis lebih banyak juga pelamar dari luar NTB juga yang melamar karena se-Indonesia kan. Kemudian kalau kita lihat di pengangguran lulusan semakin lama semakin tinggi, dan ini mengharuskan adanya skill khusus atau kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh lulusan, terutama lulusan UTS. Nah, kemudian kenapa sih alasan menganggur? Kalau saya lihat bahwa yang pertama adanya terlalu pilih-pilih pekerjaan. Mungkin ini tidak terjadi di anak UTS ya. Kalau saya lihat mana yang dekat itu yang diambil terutama. Kemudian yang kedua adalah kurangnya network atau pergaulan. Kemudian yang ketiga pola pikir yang kurang inovatif dan kreatif. Kemudian minimnya skill dan kemampuan. Nah, yang keempat ini yang akan kita maksimalkan dengan adanya sertifikasi kompetensi. Ketika kita berkompetisi, harapannya kita sudah memiliki sertifikat atau sertifikat tambahan ijazah. Yang pertama sertifikat TOEFL, yang kedua sertifikat public speaking, yang ketiga sertifikat kompetensi sesuai dengan prodi. Kemudian ini ada 6 alasan standar terlalu tinggi, ini khusus teman-teman yang di kampus barat terutama ya, misalnya UI dengan sempat viral dengan tidak menerima gaji dengan 8 juta dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kurang peka dengan peluang. Nah, harapan dari rektor adalah dengan kita adanya sertifikat kompetensi, harapannya teman-teman punya sertifikat tambahan pendamping ijazah. Nah, kemudian kalau kita melihat latar belakangnya adalah yang pertama amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kemudian misi UTS yang membekali lulusan dengan skill, knowledge, dan attitude. Kemudian yang ketiga, sertifikasi akan melengkapi surat keterangan pendamping ijazah. Yang ketiga, prioritas sertifikasi yaitu bahasa Inggris, public speaking, dan sesuai program studi. Jadi sudah ada di Peraturan Rektor nomor 10 tahun 2020 terkait dengan standar kelulusan mahasiswa UTS. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah sebenarnya sertifikasi ini banyak dikeluarkan oleh lembaga eksternal, misalnya lembaga sertifikasi profesi, kemudian asosiasi profesi dan yang lain. Namun kita melihat bahwa seandainya teman-teman di UTS itu menggunakan sertifikasi di luar, harganya lumayan mahal.
Kalau kita lihat sertifikasi misalnya HACCP misalnya untuk teman-teman THP harganya minim untuk sekitar 3 juta 4 jutaan. Kemudian misalnya ada yang lain itu bahkan sampai 7 8 jutaan seperti itu. Tapi bagaimana UTS memfasilitasi sendiri, makanya nanti kita lihat harga satu sertifikasi atau harga biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk sertifikasi hanya 30.000 maksimum. Jadi kalau kita lihat kampus sangat mendukung ini sehingga dari universitas yang akan langsung membersamai kaitan dengan sertifikasi. Kemudian pelaksanaan sertifikasi akan dikelola oleh beberapa unit. Jadi yang pertama bahasa Inggris akan dikelola oleh UPT Pusat Bahasa seperti biasa. Kemudian public speaking dikelola oleh UPT UTS School of Public Speaking. Jadi jadwalnya akan menyesuaikan dari public speaking. Yang ketiga, kompetensi bidang studi yang akan dikelola oleh CDC atau Career Development Center. Nah, apa sih maksudnya kompetensi di sini? Jadi nanti kita akan bahas masalah sertifikasi kompetensi. Kompetensi itu ada 3 hal. Yang pertama, skill, knowledge, dan attitude. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Hal ini yang akan dikuatkan saat sertifikasi tadi. Jadi nanti teknisnya akan ada kurang lebih 10 jam pembelajaran, termasuk mengumpulkan bukti, kemudian baru setelah teman-teman siap dengan bukti dan pengetahuan dan keterampilan akan diuji oleh asesor. Jadi asesor sudah di training bulan lalu oleh CDC dengan tim asesor yang lain. Akan mengakses teman-teman kaitan dengan sertifikasi kompetensi tersebut. Nah, kenapa ini perlu? Karena di dunia kerja ini hal yang minimum teman-teman akan siapkan seperti itu. Jadi skill, knowledge, dan attitude. Nah, apa sih manfaat sertifikasi kompetensi ini? Jadi sebelum kita melihat, kok jangan-jangan nanti ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kok ini kok dibuat malah menyusahkan lulusan. Bukan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya untuk mempersiapkan teman-teman yang akan lulus terutama. Yang pertama, kenapa sih kompetensi itu penting, sertifikat kompetensi? Yang pertama bagi industri. Jadi bagi industri itu untuk membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa tenaga-tenaganya kompeten, terutama kampus ya. Kemudian membantu juga dari sisi HRD untuk efisiensi. Yang ketiga, memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga yang kompeten dan membantu pelayanan juga kaitan dengan pengembangan karir. Jadi kalau kita lihat pengalaman di industri bahwa orang yang sudah punya sertifikasi kompetensi itu biasanya lebih mudah dianggap sebagai orang skill kayak gitu. Kemudian bagi tenaga kerja, ini adalah meyakinkan kepada klien atau penerima kerja bahwa kita sudah kompeten. Kemudian yang kedua adalah memastikan kompetensi dan percaya diri dari tenaga kerja. Jangan sampai misalnya lulusan THP misalnya, ketika ditanya HACCP bingung apa maksudnya kayak gitu. Minimal dengan ada sertifikasi kompetensi dan pelatihan, teman-teman sudah punya gambaran dan punya sertifikatnya juga. Kemudian membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya, mengukur lembaga formal, kemudian memenuhi persyaratan regulasi dan lintas sektor dan lintas negara. Nah, bagi kampus, jadi bagi kampus sendiri ada link and match nih. Makanya skema-skema yang ditawarkan adalah skema-skema yang dibutuhkan industri. Bagi teman-teman TIP ada manajemen agribisnis, bagi teman-teman THP ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa ambil lintas skema. Misalnya teman-teman TIP pengen dapat sertifikat HACCP, bisa juga ngambil di THP. Dengan nanti konsekuensinya mungkin biaya 2 kali lipat seperti itu. Atau yang lain lintas prodi. Misalnya teman-teman TIP pengen ngambil di teknik metalurgi kaitan dengan K3 atau ekonomi kaitan dengan AMDAL lingkungan dan sebagainya. Jadi masih dimungkinkan untuk lintas, dan ketika teman-teman contoh tidak mengambil di sertifikat kompetensi
seperti itu. Karena syaratnya kan satu sertifikat kompetensi prodi, jadi bisa lintas. Kemudian juga membantu bagi kampus memastikan juga kaitan dengan dunia lulusannya diambil oleh dunia kerja. Bagi pemerintah ini pastinya untuk peningkatan kualitas SDM dan pembangunan sektor yang lain. Jadi saya pengalaman ketika saya menjadi asesor sempat diskusi bahwa salah satu kompetensi juga yang ada di Transjakarta adalah semua drivernya itu sekarang ada sertifikat kompetensi. Wajib mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai driver. Kenapa? Alasannya agar ketika ada masuk tenaga kerja dari luar, itu tidak bisa jadi driver langsung Transjakarta karena dia tidak punya sertifikat. Jadi ini sebagai salah satu untuk pengikat juga sekaligus benteng untuk tenaga kerja Indonesia bisa diterima di negerinya sendiri. Seperti itu. Nah, kelembagaan sertifikasi internal ini kaitan dengan sertifikasi akan dilaksanakan oleh Career Development Center yang ditunjuk oleh rektor. Kemudian CDC akan bertanggung jawab secara administratif dan pelaksanaan mencakup pendaftaran, publikasi jadwal, membantu kebutuhan asesmen dan penertiban sertifikat. Kemudian CDC menjadi lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi. Jadi yang menerbitkan sertifikat kompetensi teman-teman itu bukan prodi, bukan fakultas, tapi CDC. Teman-teman juga akan mendapatkan 2 sertifikat di sini. Yang pertama sertifikat pelatihannya, seandainya ikut pelatihannya. Yang kedua sertifikat hasil asesmen, hasil kompetensinya. Jadi ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pelatihan, yang kedua sertifikat kompetensinya. Kemudian tugas fakultas dan prodi adalah memastikan pemilihan jenis sertifikasi kompetensi, kemudian mempersiapkan trainer dan asesornya, sekaligus mengembangkan skema-skema yang akan diadakan untuk selanjutnya. Untuk saat ini kan yang tadi yang seperti saya sebutkan, TIP Agribisnis, kemudian THP HSCP. Namun tidak menutup kemungkinan semester depan seandainya ada masukan dari mahasiswa dan dosen-dosen yang lain, skemanya akan bertambah. Atau yang kedua, model di teman-teman teknik informatika akan membuat 3 skema sesuai dengan penjurusan. Ada jaringan, ada kaitan dengan software dan sebagainya. Jadi dia sesuai dengan penjurusannya. Oke. Nah, kemudian pelatihan. Tadi kelembagaan, sekarang pelatihan. Jadi pelatihan akan diadakan satu paket dengan sertifikasi. Jadi CDC dengan biaya 30.000 tadi sudah termasuk pelatihan dan sertifikasinya. Jadi sudah include jadi satu paket. Jadi pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua adalah penyelenggara pelatihan adalah fakultas dan prodi. Teman-teman THP akan ngambil 5 hari. Jadi tiap harinya 2 jam. Kemudian teman-teman TIP mengambil 2 hari, masing-masing 1 harinya 5 jam, tergantung kepada prodinya masing-masing. Tergantung pada prodinya masing-masing. Atau model sertifikasi di teman-teman elektro, mesin dan yang lain, dia akan menggunakan lab-nya sendiri. Misalnya mesin akan menggunakan lab komputer karena dia kaitan dengan desain. Elektro akan menggunakan lab-nya karena dia kaitan dengan instalasi listrik kayak gitu case-nya. Kemudian tadi kurikulum kompetensi yang kita ambil adalah menyesuaikan pada jenis kompetensi sesuai dengan SKKNI. Jadi acuannya bukan acuan dari prodi, tapi referensi yang diambil adalah referensi dari SKKNI, standar kompetensi khusus tenaga kerja Indonesia. Nah, kemudian trainer pelatihan disiapkan dari Fakultas Prodi. Nah, salah satu hal yang menjadi kekhususan adalah trainer itu tidak boleh sebagai asesor. Ini kaitan dengan objektivitas sebenarnya. Jadi asesor tidak boleh merangkap trainer. Makanya trainernya HCP berbeda dengan asesornya. Misalnya trainernya Mbak Lana, asesornya Pak Hairul. Kemudian manajemen agribisnis, trainernya Pak Samius atau Pak Tommy, asesornya Bu Mega
atau kebalikan, asalkan tidak dalam satu posisi sebagai trainer dan asesor. Nah, kemudian biaya, ini kaitan dengan biaya yang sebenarnya sangat murah sekali ya, hanya 30.000. Ini mencakup biaya pelatihan dan sertifikasi untuk satu skema. Jadi 30.000 saja, dan sudah ada informasi dari CDC bahwa nomor rekening dan yang lain nanti semakin lebih jelasnya lagi. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti sertifikasi kompetensi lintas prodi, lebih dari satu sertifikasi kompetensi dengan biaya yang sesuai dengan yang diikuti. Kemudian pembayaran dilakukan melalui rekening universitas, semua anggaran ditanggung oleh universitas yang mencakup biaya operasional, pengadaan, honor asesor, dan sebagainya. Sebenarnya dengan 30.000 saja itu sebenarnya harga modul saja udah habis itu. Tapi universitas mensubsidi semua. Jadi kalau saya lihat tadi ketika lihat ini harga modulnya aja teman-teman mahasiswa. Nah, ini alur registrasinya. Mahasiswa melakukan pembayaran 30.000 melalui rekening CDC, kemudian mengunggah APL nih, APL. Jadi ada form yang akan teman-teman isi, APL 1 dan APL 2. Kemudian mahasiswa menyerahkan APL 1, APL 2 dan pembayaran bukti portofolio. Kemudian ikut pelatihan dan uji kompetensi. Kemudian setelah itu ketika sudah lulus akan diberikan sertifikat kompetensinya. Walau ketika teman-teman tidak lulus, misalnya uji kompetensinya, teman-teman akan minimal dapat sertifikat training, tapi belum menjadi syarat kelulusan itu, karena yang dibutuhkan adalah sertifikat kompetensinya. Nah, kemudian teknis pelaksanaan sertifikasi kompetensi PATETA, TIP akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Juli 2020. Kemudian asesmennya tanggal 23-24 Juli 2020. Untuk THP yang kaitan dengan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, itu akan dilakukan tanggal 20 sampai 25 Juli untuk pelatihannya. Asesmennya tanggal 27 sampai 29 Juli. Jadi kalau kita lihat brosur dari teman-teman CDC ada perubahan, tapi tidak masalah karena yang menentukan planning dan asesmennya adalah prodi dan fakultas. Nah, sertifikat kompetensi ini di state bahwa sertifikatnya berlaku 3 tahun. Jadi ketika misalnya teman-teman mahasiswa 2017-18 akan ikut misalnya, tidak masalah, karena nanti masih berlaku selama 3 tahun. Kayak gitu. Jadi semakin cepat juga semakin bagus, minimal ketika akan ujian skripsi dan sebagainya, ini sudah syaratnya sudah dapat kayak gitu. Kemudian pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi akan dilakukan tiap semester. Jadi jangan khawatir, ini jadi tiap semester akan dilakukan, tapi kemungkinan satu kali saja untuk per semesternya. Tapi nanti tergantung kepada kebutuhan juga. Nah, itu kaitan dengan sertifikat kompetensi. Kita lanjut kepada Kampus Merdeka. Nanti tanya jawabnya di akhir ya. Kemudian Kampus UTS Merdeka, jadi aplikasinya akan dilaksanakan semester depan. Kenapa sih adanya Kampus Merdeka? Teman-teman bisa download buku panduannya, di googling aja. Tujuan Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di program studi perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi ada perubahan sangat signifikan terkait dengan implementasi ini. Nah, Merdeka Belajar bagi mahasiswa UTS adalah pembelajaran terpusat pada mahasiswa atau SCL, memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, mengembangkan skill, knowledge, attitude-nya. Makanya nanti program-programnya adalah contoh programnya yang pertama, ada 1 semester teman-teman magang selama 6 bulan. Yang itu menyerap atau merekognisi 20 SKS. Jadi seperti itu. Jadi misalnya programnya 6 bulan, kemudian akan dipilih nih SKS mana yang bisa
diserap oleh mahasiswa. Kemudian ada juga program kaitan dengan lintas prodi. Jadi teman-teman bisa memilih mata kuliah di luar prodi dan di lintas prodi, lintas fakultas kayak gitu. Nah, mata kuliahnya akan disiapkan semester depan. Nah, Kampus Merdeka ini banyak dukungan dari dosen, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan mitra perguruan tinggi. Nah, apa sih kebijakannya? Yang pertama adalah hak belajar 3 semester di luar program studi sebenarnya. Ini kaitan dengan kegiatan Kampus Merdeka. Nah, dasarnya adalah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi perguruan tinggi wajib, kalau bahasanya wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi berbeda perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Jadi ini anunya ya. Jadi ini merupakan hak teman-teman mahasiswa. Jadi otomatis kampus berkewajiban untuk memberikan hak seperti itu. Ketika haknya itu tidak diambil, berarti tidak ada masalah bagi fakultas. Misalnya, teman-teman tidak mengambil haknya untuk mengambil SKS di prodi lain, tidak masalah. Tapi ya, yang pasti bahwa kampus atau universitas menyiapkan hak-hak teman-teman seperti itu. Kemudian ada perubahan definisi SKS. Kalau dulu SKS adalah jam kegiatan, dulu jam belajar, tapi sekarang jam kegiatan. Jadi ada perubahan-perubahan, terutama terminologi di Kampus Merdeka. Nah, kemudian model belajar Kampus Merdeka. Jadi ini skema yang dari buku panduan. Jadi semester 1-2 pembelajaran di prodi, keprodian, kemudian semester 3-4 itu bisa mengambil 3-4 bisa mengambil di lintas prodi juga bisa, di luar prodi. Dan semester 5-6 itu bisa adalah opsi untuk magang. Nanti kita teknisnya seperti apa, magang 6 bulan dengan 20 SKS yang bisa diserap. Kemudian semester 7 dan 8 persiapan untuk pembelajaran di prodi dan untuk skripsi. Jadi di satu sisi ini bisa mempercepat teman-teman untuk kelulusan sebenarnya. Jadi 3,5 tahun itu bisa mempercepat. Nah, ini model-modelnya ya. Ada model yang di depan sebagai pembelajaran prodi, ada yang di tengah, atau ada yang di akhir untuk magangnya. Tapi akan kita bahas lebih teknis. Nah, bentuk kegiatan menurut panduan ada 8 hal di sini. Ada pertukaran pelajar, ada magang, asistensi di luar pendidikan, membangun desa, proyek desa, kayak itu kan. Kemudian ada juga proyek kemanusiaan, penelitian, dan kegiatan kewirausahaan. Namun kampus UTS memilih beberapa saja karena kaitan dengan kesiapan SDM, kemudian kaitan dengan kesiapan informasi yang ada di sana. Jadi yang akan dipilih oleh UTS ada 3 hal di sini. Jadi kalau tadi 8 pilihan yang disiapkan oleh universitas, kita memilih 3 saja. Yang pertama magang praktek kerja. Jadi magang, jadi kegiatan seperti biasa PKL, tapi ke depan akan jadi 6 bulan, bukan 2 bulan. Kemarin 1 bulan atau 2 bulan ya. Tapi ini jadi 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah proyek di desa. Jadi proyek di desa adalah sama seperti KKN, namun ini 6 bulan. Jadi 6 bulan di desa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan kewirausahaan yang nanti akan di teknisnya sebentar di slide selanjutnya. Nah, penerapannya seperti apa? Jadi mahasiswa wajib mengambil salah satu dari 8 kegiatan kampus yang diprogramkan setara dengan 20 atau 21 SKS pada semester 5 atau 6. Jadi saya lanjut aja ke slide berikutnya sebenarnya. Jadi yang akan mendapatkan mendapatkan penerapan ini adalah angkatan 2018 ke atas.
Jadi angkatan 2017 ke bawah itu tidak mendapatkan penerapan kampus UTS ini karena khusus untuk teman-teman yang 2018 seperti itu ke atas. Jadi yang semester yang selanjutnya misalnya angkatan 2017 tetap dengan kurikulum yang lama, belum kampus Merdeka seperti itu. Jadi magang lokasinya bisa dicontoh OMT, Olat Maras Teknologi, perusahaan, BUMN, instansi, dan sebagainya. Pengelolanya adalah CDC, dan prodi, dan fakultas. Kemudian ada namanya proyek desa, yang 6 bulan, yang akan dihandle oleh Warek 3. Kemudian wirausaha OMT, jadi modelnya adalah inkubasi bisnis. Jadi teman-teman, 3 kegiatan ini akan merekognisi atau menyerap 20-21 SKS di sini, pada semester 5 dan semester 6. Nah, pelaksanaannya TIP angkatan 2018 ke atas akan dilaksanakan di semester ganjil. Otomatis di semester THP yang di semester ganjil dan TIP di semester genap. Jadi TIP yang angkatan 2018 semester depan akan langsung masuk ke penerapan kampus Merdeka magang ini 6 bulan. Jadi otomatis kita lagi persiapkan juga untuk kaitan dengan beberapa perjanjian kerjasama, MOU dengan industri maupun desa-desa. Jadi desa-desanya sudah disiapkan oleh Warek 3, kemudian OMT sudah siap juga dengan inkubasi bisnisnya, magang seperti biasa, misalnya magang di CV atau PT yang di luar, itu selama 6 bulan. Gitu. Nah, kemudian kewajiban dari prodi atau fakultas adalah menyiapkan kurikulum kaitan dengan apa saja sih MK atau mata kuliah yang akan direkognisi atau yang diserap oleh ketiga kegiatan tersebut, karena akan beda-beda nih. Contoh, misalnya angkatan 2011 semester 5 misalnya teman-teman dari THP ada manajemen agribisnis, komunikasi bisnis, teknopreneurship dan sebagainya, mata kuliah yang akan diserap di kegiatan-kegiatan ini. Jadi kuliahnya akan dinilai melalui program magang tadi 20 SKS. Jadi kurang lebih ada 6-7 mata kuliah yang akan diserap di program ini. Jadi teman-teman tidak mungkin ada di kampus sebentar, tapi banyakkan di magangnya tadi seperti itu. Itu ya. Jadi kaitan dengan penerapan kampus Merdeka kaitan dengan magang. Kemudian selanjutnya teknisnya adalah ini program mahasiswa magang bersertifikat hampir sama kayak PKL tapi modelnya 6 bulan. Mahasiswa mendaftar di CDC, kemudian nanti ada seleksi, kemudian magang selama 6 bulan, dan penilaian akan dilakukan oleh dua pembimbing ini. Jadi kita sepakat bahwa pembimbing ada 2 penilaian. Yang pertama dari supervisor lapangan. Supervisor lapangan itu nanti misalnya kalau di PKL pasti ada supervisornya kan, pasti ada pembimbingnya, pembimbing lapangannya. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing di kampus. Kita sepakat agar lebih proporsional, dosen yang akan menilai teman-teman di magangnya adalah dosen pembimbing akademik, DPA-nya. Jadi misalnya ketika misalnya angkatan 2018 ada bimbingan saya, maka saya yang diwajibkan untuk menilai. Jadi penilaian ada dari 2, yang pertama dari pembimbing lapangan, yang kedua dari pembimbing akademik teman-teman, seperti itu. Nah, ini contoh proyek di desa, sama seperti ini, ada mahasiswa mendaftar, kemudian kampus menentukan desa binaan, survei, dan yang lain. Jadi KKN tapi panjang. Dan harapannya adalah apa yang dilakukan di teman-teman di desa, magang, kemudian di inkubasi bisnis, itu materi-materi yang ada di MK atau mata kuliah di rekognisi itu teman-teman dapatkan di lapangan. Namun tidak menutup kemungkinan ada kuliah tambahan, mungkin apakah materi-materi tambahan dari dosennya masing-masing. Misalnya, oke, teman-teman dikirimkan materi-materi kuliah, kemudian pasti ada nanti post-testnya juga sesuai dengan MK-nya masing-masing. Namun 6 bulan ada di lapangan seperti itu. Jadi tidak diharuskan di kampus. Di semester 5 untuk THP dan semester 6 untuk TIP. Ini program wirausaha.
sama juga modelnya, akan dikelola oleh inkubasi bisnis atau OMT. Nah, kemudian satu hal lagi yang Kampus Merdeka adalah hak belajar di luar prodi di UTS. Jadi teman-teman di sini memiliki hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi masing-masing. Misalnya teman-teman mau ngambil, tertarik nih kaitan dengan ekonomi, bisa mengambil SKS di ekonomi. Teman-teman tertarik dengan teknik elektro, teknik informatika, bisa mengambil dari teknik informatika, namun tergantung nanti MK apa yang ditawarkan yang lintas prodi oleh masing-masing prodi terkait di UTS sendiri. Jadi MK akan dialokasikan per semester, misalnya di TIP mengalokasikan misalnya 2 atau 3 MK. MK tersebut bisa lintas diambil oleh lintas prodi, misalnya kayak gitu. Misalnya MK-nya adalah contoh lah komunikasi bisnis contoh. Jadi anak elektro bisa, anak industri bisa mengambil di Pateta kayak gitu. Jadi program otomatis ini akan konsekuensinya di dosen adalah menambah kuota mahasiswa 30% lebih banyak karena akan diambil dari prodi-prodi yang lain. Nah, kemudian ada juga aplikasi kita apakah untuk menggunakan hak belajar di luar perguruan tinggi, karena ada beberapa perguruan tinggi yang bisa lintas perguruan tinggi juga misalnya. Tapi kita lihat nanti dari rektorat bagaimana teknisnya. Kemudian aplikasi Kampus Merdeka. Jadi kurikulum UTS akan berubah sesuai dengan model ini. Kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa kurikulumnya. Otomatis nanti akan dikelola oleh Warek 1 bagian akademik. Kemudian otomatis juga ada mata kuliah yang ada penghapusan atau penambahan mengikuti perkembangan program Kampus Merdeka. Jadi seperti itu konsekuensinya. Kemudian mata kuliah PKL dan KKN akan diserap oleh magang 6 bulan. Jadi mata kuliah MK, PKL, dan KKN untuk angkatan 2018 ke atas itu akan bukan dihilangkan tapi diserap oleh program magang yang 6 bulan. Kemudian MOU akan disiapkan oleh perguruan tinggi dan prodi juga akan membantu kaitan dengan mitra magang khusus yang di industri. Nah, pelaksanaan magang Kampus Merdeka Pateta. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, magang kampus akan dilaksanakan untuk angkatan 2018 ke atas. Jadi 17, 16 itu tidak berlaku. Kemudian pelaksanaan untuk program studi THP akan dilaksanakan di semester ganjil. Pelaksanaan untuk prodi TIP akan dilaksanakan di semester genap. Kemudian selanjutnya dosen pembimbing magang sama dengan dosen pembimbing akademik. Sebagaimana yang sebelumnya tadi bahwa ada 2 penilaian dari pembimbing lapangan dan pembimbing akademik kayak gitu. Kemudian sebelum pemberangkatan magang akan ada pembekalan terkait dengan beberapa hal terkait dengan tugas-tugasnya di sana, teknisnya, laporan, dan sebagai pelengkap magang selama 1 semester. Kemudian pemberian mata kuliah, materi perkuliahan tambahan menyesuaikan dengan MK yang didefinisi atau diserap oleh magang. Jadi tergantung nanti juga dari MK-nya masing-masing. Misal ada MK yang memberikan materi-materi sebagai suplemen bagi teman-teman saat di magang. Jadi biar tidak loss target pencapaian dari MK masing-masing. Jadi kalau teman-teman hanya magang tapi tidak memiliki ilmu dari MK yang diserap, nanti takutnya kompetensi dari teman-teman kurang juga. Nah, kemudian yang terakhir informasi lainnya untuk angkatan 2017 KKN akan dilakukan di semester ganjil atau genap tahun 2020-2021 dengan model KKN tematik yang tidak mengganggu perkuliahan normal. Jadi tidak dihapus, tapi modelnya adalah KKN akan dilakukan tematik. Jadi kemarin sempat diskusi dengan Warek 3,
kemungkinan Sabtu Minggu teman-teman akan ikut program di desa yang itu entah apa diwajibkan untuk tinggal di desa masing-masing. Jadi di desa-desa lingkar UTS lah, yang tapi tidak terlalu jauh. Jadi KKN akan tetap jalan untuk semester dan harapannya tidak mengganggu perkuliahan normal. Kemudian kaitan dengan PKL teman-teman angkatan 2017 terutama 16-17, selama pandemi ini kan perusahaan belum menerima mahasiswa untuk PKL ya. Jadi kami harapkan mahasiswa itu berinisiatif, nanti akan dibantu oleh fakultas dan prodi untuk mencari tempat PKL di daerahnya masing-masing saat ini. Jadi misalnya teman-teman di Sumatera atau di Banten, Jawa Barat, seandainya ada tempat PKL yang memungkinkan sesuai dengan prodinya masing-masing, silahkan. Jadi nanti tinggal melapor ke pihak dekanat atau admin atau prodi untuk kita buatkan surat pengantar dari sini. Tinggal kami scan yang ada di sini atas nama siapa dan yang lain. Nanti itu yang akan dikirim ke perusahaannya. Tapi sambil menginisiasi sendirilah untuk di daerahnya masing-masing. Karena kalau ini kan masih ada waktu kurang lebih 2-3 bulan sebelum perkuliahan semester baru ya. Jadi harapannya PKL teman-teman yang 2017 itu bisa terlaksana dengan konsep seperti ini. Jadi silakan teman-teman berinisiatif untuk di daerahnya masing-masing. Kemudian yudisium kelulusan, ini angkat yang akan lulus tahun ini. Untuk yudisium itu fakultas tanggal 9 Agustus 2020, universitas tanggal 16 Agustus 2020. Jadi otomatis yang teman-teman yang lagi skripsi, silakan bisa konsultasi dengan pembimbingnya masing-masing untuk mempercepat nih. Karena targetnya tanggal 9 Agustus itu udah yudisium untuk fakultas. Kemudian dokumen draft surat itu teman-teman silakan bisa unduh di bit.ly Pateta for All. Untuk selanjutnya seandainya membutuhkan tanda tangan, menghubungi admin atau pihak dekanat untuk proses perizinannya. Jadi tinggal nanti kami tanda tangan di sini, kemudian kami balikan dalam scan. Jadi mempermudah teman-teman untuk proses yang akan PKL atau yang akan membutuhkan surat aktif kuliah dan yang lain. Itu saja dari kami untuk sosialisasinya. Terima kasih. Seandainya ada sesi pertanyaan dipersilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Haryandi. Barusan kita dengarkan materi dari Pak Dekan, dan diharapkan untuk rekan-rekan ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan langsung jika memang saat ini di aplikasi Zoom. Tapi jika saat ini sedang menyimak di aplikasi atau YouTube channel, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, jika ada pertanyaan Silakan, ada pertanyaan? Mbak Ega di unmute, kayaknya Linda ada pertanyaan. Oke, Linda silakan di unmute secara pribadi. Nah, oke. Ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya Pak Haryandi, Mbak Mega. Saya ingin bertanya Pak terkait form APL 2 yang manajemen agribisnis. Nah, di sini kan kita disuruh isi. Kalau misalkan kita ngerasa kompeten, kita disuruh centang di bagian K. Kalau misalkan belum kompeten, berarti disuruh centang di bagian BK. Nah, gimana Pak acuan dari pertanyaan ini dari mana ya Pak? Soalnya kan kalau menurut saya pribadi itu yang saya paham soal-soal ini tuh menuju ke ke orang-orang yang memang udah punya pengalaman kerja sebelumnya gitu. Baik, kalau misalkan
kalau misalkan kita centang di K itu artinya kita kompeten dan harus dibuktikan dengan mungkin sertifikat kompetensi ya Pak. Nah kalau misalkan belum kompeten itu apakah berpengaruh nggak sih Pak sama penilaiannya? Karena kan kalau misalkan kita belum kompeten ya artinya kita diragukan kemampuannya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Linda. Silakan untuk Pak Haryandi, dipersilakan untuk langsung menjawab saja Baik, Pak. terima kasih. Jadi pertanyaan kaitan dengan di skema manajemen agribisnis maupun nanti di skema HACCP bahwa silakan aja diisi terlebih dahulu. Karena nanti saat pelatihan, teman-teman akan diajarkan bagaimana agar KK itu akan dibuat, yang BK atau belum kompeten itu jadi K. Jadi silakan diisi aja sesuai dengan kondisi saat ini, dikirimkan di CDC. Nanti akan ada masa pelatihan nih. Masa pelatihan 2 hari atau 10 jam itu akan dibantu untuk bagaimana apa bukti yang sesuai dengan pertanyaan di skemanya masing-masing. Jadi kayak gitu ya. Jadi silakan diisi menurut asesmen pribadinya. Nanti saat pelatihan pasti akan semua jadi K. Karena teman-teman diajarkan di pelatihannya. Dan termasuk bagaimana mengumpulkan bukti, portofolio, atau saat wawancara itu akan diajarkan saat pelatihan. Jadi ini sebagai gambaran awal, teman-teman ini loh yang akan diujikan saat sertifikasi ke depannya. Makanya itu Mbak Linda. Ada. Oh, tolong di unmute dulu Linda, silakan. Oke. Bagaimana Mbak Linda? Udah Mbak. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Linda dan Pak Haryandi atas jawabannya. Sebelum melanjutkan yang di Zoom, mungkin yang rekan-rekan yang ada di Zoom silakan dipersiapkan pertanyaannya. Tapi nanti jika ingin bertanya, tolong dibuka dulu, dibuka dulu ininya, mute-nya atau unmute. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan dari Saudara Triwahyudi dari channel YouTube bahwa jadi Triwahyudi ini mau tanya mengenai apakah angkatan 2017 jika ingin magang di kantor pertanian itu diperbolehkan atau tidak? Itu aja pertanyaannya dari Saudara Triwahyudi. Silakan Pak. Baik, kaitan dengan terutama apa yang akan diambil, karena di TIP kan sama THP post harvesting ya, dan di Dinas Pertanian pun ada juga post harvesting. Jadi konsep dari PKL adalah ketika ada mata kuliah yang terkait dengan tema PKL-nya dipersilakan seperti itu. Jadi di Dinas Pertanian, bahkan di Dinas Perkebunan seandainya itu ada kaitan dengan, kan teman-teman ada mata kuliah terkait, dipersilakan. Jadi silakan aja diajukan. Lebih baik kalau ada misalnya keluarga atau kenalan di sana itu mempermudah juga. Disilahkan nanti hubungi, isi form surat pengantar di form, kemudian dikirim ke admin atau ke dekanat, akan kami siapkan untuk surat pengantarnya. Itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Haryandi. Begitu, mudah-mudahan jelas ya untuk Saudara Triwahyudi. Silakan untuk rekan-rekan lain yang ingin bertanya, masih ada waktu ya yang cukup banyak. Baik di Zoom maupun di YouTube channel. Oh ya. Terima kasih kesempatannya Mbak. Mau menyambung pertanyaan dari Linda tadi, kan Pak Haryandi tadi jawab nanti di pelatihan itu diajari gitu gimana cara ngisi bukti dan sebagainya gitu. Artinya ketika kita daftar nanti itu kita ngumpulin form APL itu, bukti itu kita kosongkan atau gimana Pak? Kan kita belum paham juga gitu. Oh iya, buktinya nanti minimal kalau yang akan disampaikan ke CDC ya. Jadi CDC itu minimal transkrip nilai, kemudian sertifikat terkait, sama APL 1, APL 2-nya. Itu minimal bukti lah. Karena pasti ada teman-teman ya. Jadi pasti ada CV, ada transkrip nilai. Itu minimal yang dikirimkan ke CDC. Nanti tambahan-tambahannya akan dijelaskan saat pelatihan oleh tim
asesor maupun tim trainer terutama sama CDC untuk memperkuat bukti portofolio yang ada di Oke, Pak. skema masing-masing. Itu ya. Baik, cukup ya Saudara Kamal. Kembali menuju YouTube channel, ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Ramdhani mengenai untuk masa berlaku sertifikasi yang ada, itu kira-kira berlaku untuk 3 tahun berlaku di universitas untuk persyaratan kelulusan, atau nah untuk aku di apakah sama atau bagaimana Pak? Kira-kira begitu pertanyaannya. Akan sama dia, akan sama karena nanti di dunia kerja juga yang dilihat kan masa berlakunya, jadi masa berlaku 3 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan, jadi apakah nanti akan mengikut dengan versi lembaga sertifikasi profesi ya, jadi teman-teman bisa mengajukan perpanjangan di CDC, jadi misalnya 3 tahun ini mau habis nih, silakan bisa memperpanjang di CDC dengan memperlihatkan sertifikat sebelumnya, kayak gitu. Jadi otomatis bisa memperpanjang after 3 years-nya tadi, setelah 3 tahunnya tadi, seperti itu. Dan di dunia kerja pun masih bisa dipakai juga, bisa diperpanjang kayak gitu. Gitu aja ya. Baik, cukup jalan insya Allah. Kemudian ada masih dipersilahkan untuk bertanya ya, kurang lebih masih ada 6 menit. Masih ada dari jadwal, justru kita ada sekitar 30 menit lagi nih. Gimana nih Pak Haryandi? Jadi, iya. Rekan-rekan, dari jadwal yang kita sediakan sebenarnya masih ada sekitar 30 menit lagi untuk bertanya. Jadi dipersilakan untuk rekan-rekan semua yang ingin memperjelas apa yang belum jelas. Ini langsung dari ada pembicaranya, Pak Haryandi, dekan kita langsung. Jadi jangan sampai nanti justru bingung ya gitu kan, kira-kira seperti apa sih uji sertifikasi yang akan rekan-rekan hadapi sebagai salah satu persyaratan yudisium nantinya. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Pak Fikri. Jadi atau tidak ini? Kira-kira. Jadi Mbak Eka. Oh iya, silakan Pak Fikri. Langsung dari salah satu dosen terbaik kita nih. Mau tanya untuk yang sertifikasi itu Pak Haryandi, itu kan 10 jam itu Pak ya? Iya Pak Fikri. Iya Pak, kalau misalnya ya mungkin ini ada mahasiswa yang malu untuk tanya nih Pak, ya, biasanya kan mahasiswa gitu soalnya. Kalau misalnya di sela-sela waktu itu mahasiswa nggak bisa ikut maksimal 10 jam, mungkin 8 jam atau berapa jam gitu Pak, bagaimana Pak? Terima kasih Pak, itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fikri, mantan mahasiswa ya. Jadi tidak masalah Pak Fikri, jadi asalkan mahasiswanya firm bahwa dia siap untuk di assessment. Jadi tidak masalah dia tidak ikut misalnya hanya 8 jam, 6 jam, bahkan kalaupun dia tidak ikut pelatihan pun tidak masalah Pak Fikri, asalkan nanti saat asesmennya dia pede bahwa dia siap di asesmen oleh asesor, itu case-nya. Jadi pelatihan itu adalah sebagai suplemen, terutama suplemen tambahan materi, kemudian bagaimana menyiapkan bukti-bukti persiapan wawancara dengan asesor kayak gitu. Gitu Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Dekan. Baik, terima kasih. Selamat datang juga untuk bapak-bapak lainnya. Ada Mas Ari juga di sini dari CDC. Kemudian ada Kaprodi Fikom ya, nih Pak Apriyadi yang juga hadir sepertinya. Dan Pak Yunandri juga dari informatika. Jadi boleh juga bergabung di sini atau mungkin menyampaikan komentar juga silahkan, dan rekan-rekan kembali dibuka pertanyaan atau beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama untuk teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian. Masih banyak waktu yang dipersiapkan sebenarnya, jadi silahkan dipergunakan untuk memperjelas semuanya. Cukup banyak yang hadir hari ini, ada lebih dari 60 orang saat ini.
Untuk rekan-rekan yang ada di YouTube channel, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi saya sambil tanya deh Pak Haryandi ya mungkin ya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Nah kira-kira untuk jika ingin melakukan wirausaha itu tadi sifatnya inkubator bisnis, itu apakah itu berarti sifatnya hanya di OMT saja ya? Apakah nantinya OMT membuka kegiatan tersebut secara terbuka atau jika ada beberapa rekan yang ingin ikut serta dalam kegiatan inkubasi tersebut itu harus melakukan pendaftaran di OMT secara langsung atau seperti apa prosedurnya Pak Haryandi? Jadi nanti ketika akan terutama di kampus Merdeka yang magang ya, yang 6 bulan tadi kan THP akan ada di semester ganjil, TIP akan ada di semester genap. Jadi nanti akan dibuatkan form, teman-teman mau OMT yang nanti akan di OMT sendiri untuk inkubasi bisnisnya. Nah jenis